Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saat ini bersama saya Nafila Nurhasanah di Gosip Agripod. Buat kalian yang baru pertama kali mendengarkan, kami ucapkan selamat datang. Gosip Agripod adalah podcast di mana kita akan membahas tentang suatu pertanian agribisnis secara tuntas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang KIP kuliah bersama rekan kita dari L2 Dikti. KIP kuliah adalah program bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu dalam bidang ekonomi, yang memiliki potensi akademik yang baik, yang pengelolaannya dibantu oleh L2 Dikti. Untuk mendalami tentang KIP kuliah, saya berkesempatan bertemu dengan salah satu rekan kita dari L2 Dikti pada hari ini bersama Bapak Ihsan. Sebelumnya kita izin perkenalan tentang latar belakang terlebih dahulu ya Pak, buat lebih santai-santai ngobrolnya, boleh? Oke, dipersilakan Pak. Baik, makasih Pila. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stephen Bintang. Perkenalkan saya Irsan Haras selaku Ketua Tim Sistem Informasi di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2. Itu Mbak Pila. Ya. Cukup segitu saja Pak? Segitu aja, nanti kita sambil jalan lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak. Baiknya untuk mempersingkat waktu kita masuk saja ke beberapa pertanyaan, boleh Pak? Boleh, silakan Mbak Pila. Oke. Pertanyaan pertama, apa sebenarnya peran dari fungsi L2 Dikti dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia? Baik, Mbak Pila. Pertanyaan yang bagus, yang perlu diketahui oleh teman-teman report di Stephen Bintang. Yang pertama adalah L2 Dikti adalah singkatan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2. Nah, L2 Dikti di Indonesia ada 17 LDT, termasuklah LDT Wilayah 2 yang ada di Sumatera bagian selatan. Nah, di LDT Wilayah 2, kita memiliki 4 wilayah naungan, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Provinsi Lampung. Di mana jumlah perguruan tinggi swasta di bawah naungan kita ada 159 perguruan tinggi dan 9 perguruan tinggi negeri. Itu Mbak Pila. Dan fungsinya adalah L2 Dikti mempunyai peran untuk melakukan bindalwas, pembinaan, pengandalian, dan pengawasan perguruan tinggi di wilayahnya. Nah, disitulah perannya. Jadi mengawasi, membina seluruh perguruan tinggi swasta yang ada di wilayah 2. Itu Mbak Pila. Oke, baik. Lalu bagaimana hubungan antara L2 Dikti dengan perguruan tinggi swasta maupun negeri? Kalau hubungannya ya, L2 Dikti adalah induk dari seluruh perguruan tinggi swasta yang ada di wilayah 2. Jadi bagaikan antara ibu dan anak ya pasti sangat erat sekali ya hubungannya. Apalagi L2 Dikti memiliki peran memberikan pembinaan, ya, pengawasan dan pengendalian ke seluruh perguruan tinggi di wilayah 2. Nah, itu hubungannya harus harmonis ya antara pimpinan perguruan tinggi, seluruh perguruan tinggi ya, pimpinan seluruh perguruan tinggi dengan L2 Dikti. Kenapa harus harmonis? Karena kami di L2 Dikti harus menyampaikan pesan langsung ya yang disampaikan oleh Kementerian Dikti Saintek. Nah, ini yang harus diteruskan supaya kenapa? Supaya informasi yang ada di kita ya itu juga sampai di perguruan tinggi. Regulasi, aturan-aturan baru itu harus sampai di perguruan tinggi. Jadi tidak stop hanya di perguruan tinggi negeri, tapi juga harus digunakan oleh perguruan tinggi swasta. Jadi hubungannya harus sangat baik ya, dan harus sangat harmonis. Nah, itu kami di L2 Dikti juga membuka seluas-luasnya bagi perguruan tinggi swasta di wilayah 2 untuk berkomunikasi, berkonsultasi, untuk curhat juga ada yang curhat segala macam. Jadi boleh silakan untuk pembinaan ya. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi L2 Dikti itu terbuka untuk seluruh stakeholder kami,
Dikti, khususnya di wilayah 2. Itu Mbak Pila. Oke. Kira-kira apa saja ya layanan yang disediakan dari L2 Dikti untuk mendukung kampus dan mahasiswa? Layanannya banyak sekali, ya. Baik layanan yang dikeluarkan oleh L2 Dikti maupun layanan yang dikeluarkan oleh kementerian. Nah, layanan juga berupa aplikasi maupun yang tidak berupa aplikasi. Kalau kita bicara aplikasi, di kementerian itu sudah menyiapkan layanan yang disiapkan, ya. Contoh seandainya untuk dosen itu ada pelayanan Bisister. Terus kalau untuk mahasiswa itu ada di aplikasi Tracer Study. Lalu kalau untuk dosen melakukan penelitian pengabdian masyarakat, nanti ada aplikasi Bima dan Sinta, ya. Lalu aplikasi yang ada di Eluadikti juga banyak sekali, ya. Aplikasi yang di Eluadikti ada beberapa aplikasi. Yang pertama adalah layanan Dites. Dites ini adalah layanan persuratan. Surat yang masuk dari semuanya boleh. Mau dari mahasiswa boleh, dari perguruan tinggi boleh. Nah, ini yang akan masuk lewat Dites. Nah, di dalam Dites sendiri ada layanan lagi. Itu ada 27 layanan yang diperuntukkan seluruh perguruan tinggi di wilayah 2. Nah, 27 layanan itu bisa berupa untuk para dosen dan juga untuk institusinya. Lalu ada aplikasi namanya Sikito. Sikito ini adalah aplikasi yang digunakan dosen untuk naik jabatan fungsional. Lalu ada lagi aplikasi yang namanya Amanda. Amanda ini aplikasi yang kita gunakan untuk absensi seluruh dosen negeri, ya. Dosen PNS DPK atau PNS yang diperbantukan kerja di perguruan tinggi swasta. Ini dosen-dosen L2 Dikti tapi diperbantukan di perguruan tinggi swasta. Itu ada Amanda. Lalu kita juga punya Nusmonic. Nah, Nusmonic ini adalah aplikasi arsip digital. Semua kegiatan, semua file yang ada di L2 Dikti maupun yang dikeluarkan oleh Dites itu akan tersimpan secara otomatis di dalam aplikasi Nusmonic. Jadi dia tersimpan rapi data-datanya. Kalau dia ajukan lewat Dites, maka SK ataupun surat keluarnya harus masuk di Nusmonic. Jadi semuanya tersusun rapi. Ada juga aplikasi yang namanya Ampera. Ini adalah anjungan mutu perguruan tinggi. Nah, ini bisa digunakan untuk konsultasi, ya. Dan masih banyak lain, ya. Ada lagi juga Pempedos. Nah, ini Pempedos. Pempedos ini hampir sama kayak Sikito, ya. Tapi kita masih menggunakan aplikasi Sikito saat ini untuk berjalan. Itu salah satu aplikasi-aplikasi yang digunakan. Dan layanan kita tidak hanya sekedar di dalam online, tetapi juga diperbolehkan bagi masyarakat, bagi stakeholder kita, perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, masyarakat, untuk langsung ke L2 Dikti. Ya, nanti di L2 Dikti kami siap melayani. Nah, slogannya adalah L2 Dikti, kami siap melayani, kami bersama Anda. Jadi, kalau ke L2 Dikti, apapun kita layani. Ya, nanti ketemu di ULT Care. Di ULT Care akan menjawab semua apa yang permasalahan Bapak Ibu yang datang ke L2 Dikti, ya. Pak, ada mahasiswa nggak yang datang? Banyak. Mahasiswa yang datang menanya permasalahan-permasalahannya, curhat di kampusnya. Boleh, silakan Berarti bisa saja. banget gitu ya Pak? Bisa banget. Jadi silakan aja. Itu kalau seandainya mau ke L2 Dikti. Nah, itu pelayanan-pelayanan yang ada, baik secara digital yang disediakan oleh platform kementerian ataupun yang disediakan oleh L2 Dikti. Ya, ini yang sangat membantu kami supaya kenapa? Walaupun kami tidak berada di posisi di kantor, tetapi kami tetap bisa kerja secara online. Jadi walaupun surat menyurat masuk, tapi kami tetap bisa kerja, ya, tanpa harus menunggu dulu kami pulang ke kantor dan disposisi dan baru dikerjakan. Nah, ini yang kami hilangkan. Jadi semuanya bisa secara online. Begitu juga dengan pimpinan kami, Pak Kepala Dikti wilayah 2, Prof. Ihsan Iskandar. Beliau kalau mau tanda tangan tidak perlu lagi
harus datang dulu ke kantor, tanda tangan. Nah, perlu lagi, cukup tanda tangan digital, semuanya masuk lewat dites, semuanya masuk lewat SINDE, maka keluar secara digital. Nah, itu. Jadi sekarang semuanya sudah sistem berbasis digital, aplikasi digital. Nah, kalau ada yang datang secara manual, itu nanti akan dimasukkan lewat aplikasi SINDE namanya. Nanti akan dibuatkan suratnya oleh tim yang menangani permasalahan yang ada, nanti sampai ke Pak Kepala baru ditandatangan secara elektronik. Nah, itu. Jadi kita aware, kita terbuka, silahkan kalau misalkan baik itu mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi untuk berkonsultasi atau anjang sana lah ya ke LU Adikti Wilayah 2. Itu Mbak Kira. Oke, baik. Kalau untuk cara menghubunginya tadi lewat mana, Pak? Kalau Menghubunginya banyak ya. Menghubunginya bisa lewat LL Dikti Care. Nanti bisa buka website kita di lldikti2.id. Nanti juga bisa buka di PPID kita, PPID lldikti2.id, dan juga bisa ke Instagram kita ya, LLDikti Wilayah 2, bisa ke Facebook kita juga. Nanti kalau secara online WA itu bisa di WLT Care ya, ada WA-nya. Nanti silakan buka website kita, nanti akan ada nomor WA WLT Care. Jadi semuanya boleh curhat di sana, boleh nanya di sana ya, dan dijaga kerahasiaannya. privasi banget berarti ya, Pak? Privasi. Oke, baik. Gitu Mbak Pila. Iya. Lalu bagaimana L2 Dikti memastikan mutu dan akreditasi kampus tetap terjaga nih, Pak? Baik. L2 Dikti dalam hal ini akan selalu mendorong perguruan tinggi untuk naik terus peringkat akreditasinya ya. Nah, alhamdulillah sudah beberapa perguruan tinggi di wilayah 2 itu akreditasi institusinya sudah mencapai unggul ya, baik itu yang di Lampung maupun yang di Palembang. Nanti bisa nyusul juga di beberapa kota yang lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa LU Adikti sangat membantu, sangat mensupport perguruan tingginya untuk segera menjadi unggul, baik secara institusi maupun secara prodinya ya, institusi perguruan tingginya maupun prodi dari perguruan tinggi tersebut. Ini kita dorong terus untuk segera menjadi unggul. Nah, caranya seperti apa? L2 Dikti selalu ya melakukan pendampingan, baik itu membuat pelatihan, seminar, ya, pendampingan ke seluruh perguruan tinggi untuk mencapai yang namanya akreditasi unggul. Nah, ini yang kita lakukan terus. Nah, termasuklah salah satunya sekarang kami mengunjungi Stiper Belitang, ya. Iya. Nah, ini salah satunya apa? Salah satunya adalah untuk mendorong, ya, melihat potensi sumber daya manusianya, dosennya, institusinya, melihat mahasiswanya, supaya nanti bersama-sama untuk maju, supaya nanti ada akreditasinya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Kalau bisa syukur-syukur menjadi unggul. Dan harapan kita, Stiper Belitang ini nantinya ini menjadi suatu pionir di bidang pertanian, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Ya, apalagi wilayah Oku Timur ini berpotensi sekali di dalam bidang pertanian. Kenapa tidak Sekolah Tinggi Pertanian Belitang ini, Stiper Belitang ini menjadi pionirnya bagi seluruh perguruan tinggi yang ada di wilayah 2, di LT wilayah 2. Nah, itu Mbak Pila. Oke, baik. Kira-kira lagi nih Pak, ini ya Pak. L2 Dikti ini bisa nggak sih membantu mahasiswa agar siap bersaing di dalam dunia kerja? Pertanyaan yang sangat bagus Mbak Pila. Sangat bisa. Iya. Ya, karena itu diberikan wadahnya sebenarnya. Ya, diberikan wadahnya. Silahkan, kami akan mensupport seluruh mahasiswa. Contoh ya, misalkan di Provinsi Lampung ada perguruan tinggi yang khusus membidangi robotik sampai bukan hanya tingkat nasional, sampai tingkat internasional. Di Palembang juga ada universitas yang juga mahasiswanya berkecimpung di bidang robotik. Nah, ini kita support ya. Bukan hanya itu, apapun itu prestasinya,
itu kita akan pasti support ya. Apalagi nanti dia membawa nama perguruan tinggi, membawa nama Elwa Dikti wilayah 2, ini kan membanggakan bagi kita semua. Baik perguruan tingginya maupun di LIT wilayah 2. Nah, kita harapkan nanti tumbuh nih di Stiper Belitang ya. Prestasi-prestasi mahasiswa Stiper Belitang ini bukan hanya di tingkat kabupaten ya, Kabupaten Oku Timur, tapi juga nanti sampai ke Provinsi Sumatera Selatan maupun di tingkat nasional ataupun di tingkat internasional. Ya, macam-macam caranya. Tadi saya sudah berbicara banyak dengan yayasan dan pengurus ya dari Ibu Wakasatunya dan yang lain-lain. Mahasiswa-mahasiswa di Stiper Belitang ini diajak ikut melakukan penelitian. Jadi bukan hanya dosen yang melakukan penelitian, tapi mahasiswanya juga ikut. Supaya nanti apa? Ada prestasi-prestasi mahasiswanya. Ya, siapa tahu nanti ada ide-ide yang tidak terpikirkan oleh dosen-dosennya. Iya. Ada ide yang inovasi yang terbaru. Ya, apalagi saya lihat Stiper Belitang punya inovasi pupuk ya yang dikeluarkan. Nah, ini luar biasa. Jadi bagaimana caranya di zamannya musim kering tapi bisa tetap tumbuh. Nah, ini tadi saya sudah dengar cerita dengan apa? Dengan pola pupuk yang dikeluarkan oleh Stiper Belitang. Ini kan inovasi. Iya. Nah, inovasi inilah mestinya teman-teman yang ada, ya adik-adik mahasiswa yang di sini, ini tidak hanya, wah kami di kota kecil, kami nggak sanggup bersaing dengan teman-teman yang ada di kota besar. Tidak boleh seperti itu. Malah justru kita harus menunjukkan bahwa teman-teman di Stiper Belitang, ya, walaupun kecil, tapi kami punya prestasi mendunia. Ya, kami punya prestasi yang nasional. Nah, ini yang kita butuhkan. Jadi, berpikirlah untuk adik-adik teman-teman semua yang di Stiper Belitang, ya, apalagi ini sudah punya podcast, berpikirlah apa kata anak sekarang, out of the box. Berpikirlah yang di luar kebiasaan orang lain, ya. Kita berinovasi, ya, keluarkan ide yang baik, ya. Jadi jangan kita hilangkan image Gen Z yang manja, gitu kan ya. Iya. Tapi kita keluarkan bahwa oh kami bisa loh, kami walaupun dari kota kecil tapi kami punya prestasi, ya. Apalagi kita lihat alumninya banyak bekerja, ya, prestasinya bagus-bagus. Nah, ini yang jadi contoh untuk nanti junior-juniornya yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Belitang. Nah, itu Mbak Pila. Mbak Pila juga harus semangat. Oke, siap. Ya, Baik gitu, kalau itu, ya. Pak. Ada nggak nih, Pak, pesan untuk generasi muda agar terus semangat menempuh pendidikan tinggi? Kan Ya. banyak nih orang-orang pada males-malesan kuliah, kayak nggak ada semangat gitu. Ini harusnya jangan malas-malasan lagi kuliah. Apalagi ada programnya KIP. Nah. Ya, programnya KIP itu dibiayai oleh negara. Dari awal kuliah sampai akhir kuliah itu dibiayai negara gratis. Asal benar-benar kuliah, asal benar-benar belajar, ya nggak usah mikirin yang lain-lain, pokoknya fokus saja belajar. Nah, nggak ada alasan lagi males-malesan, ya. Ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah itu nanti kita bisa terapkan. Ada ilmu-ilmu yang tidak didapatkan di luar, itu kita dapatkan di bangku kuliah. Nah, yang di bangku kuliah inilah, ya, teman-teman bisa praktekkan nanti, terjunkan, ya, ke masyarakat. Ini yang diperlukan, ya. Dan juga, kenapa kita harus kuliah, ya? Kita harus memiliki pendidikan yang tinggi, sesuai dengan Nabi kita juga mengatakan, tuntutlah ilmu Sampai ke negeri Cina. sampai ke negeri Cina. Jadi tuntutlah ilmu sejauh-jauhnya artinya ya. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Untuk apa? Untuk bermanfaat untuk diri kita sendiri dulu dan untuk bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu jadi motivasinya bagi teman-teman lain yang belum semangat untuk kuliah, ayo kuliah ya. Mumpung ada program dari pemerintah KIP kuliah. Ya, semuanya gratis. Dimanfaatkan seperti ini. Apalagi bagi teman-teman yang kurang mampu, tapi memiliki pendidikan akademis yang lumayan pintar, dan pintar-pintar, sayang kalau tidak disalurkan di dalam dunia pendidikan. Ayo kuliah, ya.
tidak rugi kuliah itu, ya. Lebih baik kita kuliah daripada kita bermalas-malasan di rumah sambil tidur-tiduran tidak menghasilkan apa-apa. Itu Mbak Pila. Oke, Ya. baik. Saya rasa untuk pembahasan kita kali ini cukup segitu saja ya, Pak. Iya. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan Bapak untuk mampir di podcast kita kali ini. Baik, terima kasih Mbak Vila. Pesan terakhir saya untuk Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Blitar, terus maju, ya, terus berbenah, baik dari sisi sumber daya manusianya, dari dosen-dosennya juga harus mengupdate ilmu yang terbaru di dunia pertanian, dan juga bagi mahasiswanya juga jangan tinggal diam, jangan hanya duduk dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh dosen di kelas. Inovasi sudah banyak, teknologi sudah banyak, ilmu kita bisa cari sebanyak-banyaknya, dan kita bisa ikut berdiskusi. Jadi jangan dosen itu menjadi kayak ada pembatas, tapi justru dosen dan mahasiswa menjadi ajang tempat diskusi. Nah, kalau sudah terjadi kolaborasi, ya, kolaborasi antara pimpinan perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, ya, kalau sudah terjadi kolaborasi seperti itu dan muncullah inovasi, maka saya yakinkan pasti perguruan tinggi ini menjadi unggul dan bisa menjadi pembeda bagi perguruan tinggi yang lainnya. Maju terus untuk Stiper Belitang, maju terus untuk mahasiswanya, semangat terus, ya, jangan pantang menyerah. Itu Mbak Vila. Oke, baik. Cukup sekian untuk podcast kita kali ini. Untuk kalian yang di rumah, jangan lupa like, comment, and subscribe ya.